Sebelumnya di Jet Dynasty ada Xiaofan yang diadopsi oleh perguruan bela diri bambu besar, di mana sejak kecil dirinya tidak memiliki tulang belakang yang kuat, atau garis besarnya seorang anak yang tidak memiliki bakat coy. Namun seiringnya waktu berjalan, Xiaofan menemukan jati dirinya. Hal itu ia buktikan dengan memenangkan ujian sekti. Ya, walau hanya menang secara baik, sebab lawannya tidak ada. Nah, jadi menarik untuk kita saksikan, apakah Xiaofan mampu menjadi juara? Atau jangan-jangan hanya menjadi pelengkap saja? Yo, mari kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Lusuki melawan Fang Chao dari perguruan Puncak Naga. Sebelum masuk ke pertarungannya, kedua peserta ini saling mengenalkan diri. Fang 师兄有礼，请方师兄出招吧。我是龙首峰弟子方超，能与师妹比武切磋，真是三生有幸。 Saat itu, Lusuki memberikan kesempatan kepada Fang Chao untuk menyerangnya duluan. Selagi Fang Chao menyerang, Lusuki dengan gesit menghindari setiap serangan yang dilepaskan oleh Fang Chao. 都在他身上，好好观战，不要多言。师姐，都是那女孩子出手，师傅这么看重我。方超，面对军桥，嘿，Meski tanpa ada gerakan untuk menyerang, Lusuki masih tetap tenang menghadapi masalah ini. Nah, ketika Fang Chao sudah mulai kehabisan tenaga, dijadikan kesempatan bagi Lusuki untuk skakmat lawannya. Berhasil. Namun Fang Chao masih belum mengakui kekalahannya. Ia mencoba untuk menyerang secara diam-diam. Untungnya ada Xiaofan yang memberikan sebuah aba-aba atas kejadian itu, agar Lusuki berhati-hati. Dengan sigap Lusuki menghindari, lalu benar-benar mengakhiri pertandingan ini. Dengan hasil ini, Lusuki berhasil melaju ke babak 32 besar. Sementara Chang Song yang sudah melihat gaya bertarung murid didik dari juniornya ini yang bernama Suyu, tentulah ia sedikit kesal, sebab Lusuki dianggap terlalu berlebihan, yang dimana mampu membuat murid didik dari Chang Song terluka parah. Kalau gaya bertarung terus-terusan seperti ini, bisa-bisa saja membunuh sesama murid sekte Kang Yun ya kan? Kata itulah yang dilontarkan oleh Chang Song sebelum ia pergi menjauh dari radar penglihatan Suyu. Kemudian Tian Bui mendatangi junior Suyu. Sebetulnya ia tidak sependapat dengan Chang Song, sebab ini sebuah pertarungan besar. Andai berbalas kasih pada sang lawan, tentulah sebuah blunder ya kan? Bisa-bisa malah diri kita yang akan dibantai sang lawan. Selebihnya Tian Bui juga bangga atas prestasi yang ditorehkan junior Suyu ini coy. Sebab ia memiliki murid yang bertalenta seperti Lusuki. Sehingga Lusuki berhak mendapatkan pedang pusaka dari guru Suyu. Senior Cheng kemudian menanyakan bagaimana kemampuan Lusuki barusan. Hebat bukan? Sepertinya Ling E berada di bawah dibandingkan Lusuki ini. Mendengar itu sedikit banyaknya membuat Xiaofan merasa geram atas ucapan senior Cheng. Sebab secara diam-diam, Xiaofan menaruh hati terhadap senior Ling E coy. Nah, di sela-sela itulah senior Cheng juga dipanggil untuk melangsungkan pertandingan. Sehingga senior Cheng bergegas pergi meninggalkan Xiaofan. Sayangnya, pertandingan senior Cheng tidak ditampilkan. Tapi hasilnya, senior Cheng juga berhasil melaju ke babak 32 besar dengan mengalahkan lawannya. Singkat cerita, satu persatu semua peserta mulai meninggalkan halaman arena. Sementara Xiaofan masih berdiam diri sembari memandangi skema pertandingan. Di depannya ada nama-nama yang berhasil melanjutkan ke putaran selanjutnya, di mana Xiaofan terfokus terhadap nama Ling E yang kala itu akan berhadapan dengan peserta bertalenta lainnya. Siapa lagi kalau bukan Lusuki. Malam hari pun tiba. Xiaofan merasakan hatinya sangat teramat sakit setelah melihat Ling E bersama senior Kei sedang asik-asiknya bercinta. Hal itu membuat ingatan masa lalu Xiaofan pun mulai tercurah saat-saat indah bersama Ling E di masa kecil sewaktu bersama. Namun apalah daya, Xiaofan hanya bisa mencintai dalam diam. Sebab ia sadar, dirinya hanyalah orang biasa yang tak memiliki bakat. Hari kedua ujian pun akan segera dimulai, di mana Xiaofan dari perguruan Puncak Bambu Besar melawan Chou Yohong dari perguruan Matahari. Terlihat di area ada Xiaofan dengan raut wajah yang sangat murung, lantaran ia melihat kejadian malam tadi yang sempat menyakiti ke hati. Dirinya juga sadar semua orang pasti mengira bahwa Xiaofan peserta paling lemah di antara peserta lainnya.
Hal itu tak membuat Choi Yo-hong merasa belas kasihan terhadap lawan yang dihadapannya ini. Dikarenakan Xiao Fan tak menarik pedang, dengan terpaksa ia yang harus memulai pertarungan ini. Sekali serang, Xiao Fan terlempar. Choi Yo-hong sempat memberi Xiao Fan kesempatan untuk mengakui kekalahannya. Dengan itu, maka Choi Yo-hong tidak melakukan terlalu berlebihan terhadapnya. Namun apa, Xiao Fan masih bisa berdiri, lalu membalas serangan Choi Yo-hong. Sekali lagi ia mendapatkan serangan yang membuat dirinya kembali terlempar. Sekali lagi juga Choi Yo-hong meminta sebuah jawaban Xiao Fan apakah pertarungan cukup sampai di sini, alias menyerah saja. Dengan itu juga Xiao Fan mampu berdiri. Hal itu menandakan bahwa dirinya belumlah menyerah. Ditambah lagi ada senior Cheng yang selalu menyemangati Xiao Fan saat pertarungan berlangsung. Kali ini Xiao Fan membuat semua orang di sekelilingnya memperhatikan gerakan ciamik yang diperagakannya. Hal itu tak luput atas bantuan tongkat kayu yang ada di tangannya. Seketika kekuatan Xiao Fan semakin melonjak naik. Rupanya hal itu belumlah cukup untuk membendung serangan dari Choi Yo-hong, di mana akibat terkena serangan ganas yang dilancarkan Choi Yo-hong, tangan Xiao Fan terluka. Rupanya semakin banyak Xiao Fan mendapatkan serangan, maka semakin kuat reaksi yang ditimbulkan oleh tongkat kayu miliknya. Hal itu terlihat jelas saat di pertarungan ini, di mana asap hitam menyelimuti di sekitaran Xiao Fan. Kemudian terjadilah di mana Choi Yo-hong kalah, sementara Xiao Fan mulai kehabisan tenaga dan terjatuh. Sedangkan senior Cheng membuka kembali buku yang ada di tangannya, sembari mencari tahu teknik apa yang digunakan oleh Xiao Fan barusan. Singkatnya, para senior perguruan bambu besar berkumpul. Mereka membahas tentang kejadian saat di ujian siang tadi, ya kan? Khususnya pertarungan adik juniornya Xiao Fan melawan Choi Yo-hong. Ngomong-ngomong, beberapa dari mereka telah bertaruh dan memegang Choi Yo-hong untuk menang. Namun nyatanya Xiao Fan, adik junior mereka sendiri mampu mengalahkan Choi Yo-hong. Alhasil beberapa dari mereka kalah taruhan. Hal itu sedikit banyaknya membuat Ling Er geram atas tingkah laku murid senior ini. Seharusnya hal itu tidak terjadi di perguruan ini, ya kan? Apalagi bertaruh untuk adik juniornya sendiri. Dan terlebih lagi malah memegang Choi Yo-hong. Andai ketahuan guru Tian Buye, maka tamatlah riwayat mereka ini. Tak lama dari itu guru Tian Buye pun datang. Ia melihat wajah bahagia sebagian muridnya. Terlepas dari itu semua, Tian Buye menganggap para muridnya hanya beruntung saja saat di ujian sebelumnya. Ia sekali lagi menegaskan kepada semua muridnya, besok hari semua murid harus bekerja ekstra keras agar bisa melaju ke babak berikutnya. Hari ketiga pun tiba. Saat itu Xiao Fan didatangi oleh senior Cheng. Ya, senior Cheng tahu lawan yang akan dihadapi oleh temannya ini, di mana sebelumnya ia sudah bernegosiasi agar Xiao Fan untuk mengalah saja. Sebab senior Cheng takut jika Xiao Fan memaksa untuk bertarung secara sungguh-sungguh, maka akan berabe urusannya. Ya, perlu digarisbawahi, tujuan senior Cheng sebenarnya memang bagus, menyuruh Xiao Fan agar mengalah, sehingga kedepannya Xiao Fan tidak kenapa-napa, ya kan? Namun Xiao Fan sudah bersumpah pada hatinya sendiri, bagaimanapun lawan yang dihadapannya kelak, ia tak akan memberi kesempatan bagi lawannya untuk menang mudah. Saat Xiao Fan berada di atas arena, ia melihat di sekeliling tak ada guru juga murid dari puncak bambu besar. Sebab di waktu bersamaan Ling Er juga melangsungkan pertarungan. Itulah alasan mengapa Xiao Fan harus menang saat di sini. Sebab ia juga sadar karena bakatnya yang tak terlalu wah, sehingga membuat guru dan murid senior lainnya seperti tak tertarik untuk menontonnya bertarung. Apalagi di hadapannya saat ini salah satu murid yang digadang-gadang akan masuk 4 besar, yakni Peng Chang dari perguruan puncak angin. Peng Chang menanyakan kenapa Xiao Fan menutup senjatanya dengan kain. Xiao Fan menjawab karena ia tidak ingin melukai lawannya. Sebab jika tongkat kayu tersebut dibuka, maka situasi Xiao Fan tak bisa terkontrol lagi, ya kan? Hal itu rupanya membuat Peng Chang tersinggung. Ia merasa dirinya diremehkan oleh murid junior seperti Xiao Fan, sehingga pertarungan pun di luar rencana yang telah diatur senior Cheng dan Peng Chang, di mana yang awalnya pertarungan biasa-biasa saja menjadi serius untuk saling bunuh satu sama lain. Begitupun dengan senior Cheng, ia tak bisa apa-apa lagi setelah melihat kejadian ini.
hanya saja berharap agar kedua orang ini tidak ada yang terluka. Sementara di arena 2 ada Lusuki melawan Ling Er. Berbeda dengan arena 1, di sini suasananya sangat meriah lantaran dua wanita berbakat sedang bertarung. Ling Er memandangi ke arah senior Qi. Begitupun dengan senior Qi, ia juga memberi semangat sepenuhnya untuk wanita cantiknya ini. Ling Er memulai pertarungan dengan serangan selendangnya. Lusuki dengan santuy menghindari setiap serangan tersebut. Nah, ketika Ling Er merasa bahwa dirinya akan mampu mengatasi Lusuki, saat itulah secepat kilat Lusuki langsung mengakhiri pertarungan ini. Dengan hasil ini maka sudah dipastikan Lusuki berhasil melaju ke babak semifinal. Begitupun dengan Xiaofan, dirinya yang sudah babak belur dihadapkan kepada guru Tian Buyi. Lantas Tian Buyi menanyakan siapa orang yang telah melukai muridnya ini. Dalam hati Tian Buyi juga menyangka bahwa Xiaofan telah kalah. Oh tidak, meski babak belur begini, Xiaofan menang saat melawan Peng Chang dan ia berhasil melaju ke babak semifinal. Malam harinya Tian Buyi akhirnya menyelidiki dan menemukan bahwa Xiaofan memiliki kelebihan dalam berlatih. Pada dasarnya Xiaofan hanya berada di tingkat 2. Namun entah mengapa ia bisa berada di tingkat 4 secara langsung. Hal itu membuat Tian Buyi sedikit marah karena Xiaofan telah mempelajari tanpa mengikuti tahapan. Hal itu tentunya akan membahayakan dirinya sendiri. Ditambah lagi putrinya Ling Er juga kalah. Hal itu tak luput lantaran campur tangan senior Qi yang membuyarkan konsentrasi putrinya tersebut. Itulah nantinya yang akan menjadi alasan kenapa Ling Er tak direstui bersama senior Qi kelak coy. Sementara Xiaofan terbangun dari tidurnya. Ia kemudian keluar dan tak sengaja melihat Ling Er sedang menangis. Ya, alasan menangis lantaran Tian Buyi dan ibunya menyuruh ia untuk melupakan senior Qi. Sementara Ling Er dan senior Qi sudah mengikat janji untuk hidup bersama. Mendengar itu Xiaofan hanya bisa diam dan menahan rasa sakit. Sebab di dasar hatinya juga menanam rasa cinta terhadap Ling Er. Hari keempat pun tiba, di mana sebentar lagi akan dipertemukannya Xiaofan melawan Lusuki. Semua orang menanti-nantikan pertarungan ini. Xiaofan, si kuda hitam melawan Lusuki, kandidat juara tahun ini. Di jalannya pertarungan, Xiaofan hanya bisa menangkis setiap serangan yang dilepaskan oleh Lusuki. Tatkala Xiaofan sesekali merepotkan pertahanan Lusuki coy. Hal itu menjadi poin penting bagi Xiaofan. Di mana Xiaofan yang awalnya hanya untuk bersenang-senang mengikuti ujian ini, malah berhasil sampai di babak semifinal. Hal itu rupanya membuat Xiaofan semakin bersemangat meneruskan tren positifnya ini. Nah, ketika di pertarungan sudah sangat lama, Lusuki pun merasakan kewalahan menghadapi murid yang bernama Xiaofan ini. Ia pun tak boleh kalah saat di sini. Lusuki berniat untuk mengakhiri pertarungan ini, yakni dengan mengeluarkan teknik jitunya. Begitupun dengan Xiaofan, ia sudah mulai kerasukan tongkat kayunya sehingga terjadilah. Di mana di sela-sela kejadian itu, tepatnya saat kedua orang ini sama-sama ingin menyerang, Xiaofan malah melihat Lusuki seakan-akan Ling Er, sehingga ia kehilangan fokus dan tersadar kembali. Alhasil ia menggagalkan serangannya sendiri, yakni dengan menjatuhkan senjatanya. Beriringan dengan itu juga, Xiaofan pun akhirnya kalah melawan Lusuki. Sementara Changsong mengatakan kepada ketua sekti bahwa ada yang aneh pada diri Xiaofan sebelumnya. Melihat dari cara ia bertarung ya kan, Xiaofan dianggap Changsong sebagai jelmaan iblis. Sementara ketua sekti pun hanya bisa diam, kelak akan dicari tahu kebenaran ini. Apakah benar Xiaofan berhasil dari iblis atau tidaknya? Hari kelima, tepatnya final ujian sekti, ada senior Qi melawan Lusuki coy. Di sini tak banyak adegan yang diperlihatkan. Namun hasil akhirnya Lusuki harus mengakui keunggulan senior Qi yang berhak menjadi juara ujian sekti tahun ini. Singkat cerita, tepatnya di ruangan ketua sekti, Xiaofan diinterogasi dan disaksikan langsung oleh para ketua puncak perguruan lainnya. Khususnya Changsong. Dirinya yang paling berambisi untuk menguak misteri ini, di mana Xiaofan telah dianggap sebagai murid yang melakukan jalan pintas, yakni dengan pemurnian darah yang telah diletakkan pada tongkat kayu. Hal itu sudah jelas melanggar norma-norma kearifan sekti ini.
sehingga Xiaofan dianggap telah bersekutu dengan ras iblis. Bahkan parahnya lagi, Xiaofan telah dicap sebagai suruhan dari iblis yang tujuannya untuk menghancurkan sekte Kang Yun. Meski Xiaofan telah bersumpah bahwa ia tidak melakukan hal itu, Chang Song tetap keras mendakwa Xiaofan telah melanggar aturan. Begitupun Tian Buyi, ia orang paling depan membela muridnya ini. Bahwasanya Xiaofan tidaklah seperti yang Chang Song kira. Andai ia benar-benar utusan iblis, maka saat di pertarungan Xiaofan tak mengondorkan serangannya saat berhadapan dengan Lu Suqi sebelumnya ya kan. Dimana kita melihat Xiaofan malah melepas senjatanya. Hal itu menandakan bahwa ia tak ingin melihat Lu Suqi kenapa-napa atas serangannya itu. Dan satu lagi, selama Xiaofan berada di perguruan puncak bambu besar, ia tak pernah turun gunung. Alias tidak pernah pergi meninggalkan perguruan ini untuk beberapa waktu yang lama. Chang Song tetap menyangkal bahwasanya siapapun yang sudah menjadi bagian dari ras iblis, maka ia memiliki segala cara. Seperti yang dilakukan Xiaofan sebelumnya. Mungkin saja itu hanya sebuah trik agar kedepannya Xiaofan bisa dapat dipercaya kembali. Dengan tegas Chang Song kemudian mengumumkan bahwa Xiaofan harus dihukum mati. 按青云刑法当斩. Rupanya hal itu membuat ketegangan kedua guru ini semakin menjadi-jadi. Namun pada akhirnya kejadian ini sempat dihentikan oleh ketua sekte. Chang Song dan Tian Buyi pun kemudian meminta maaf karena telah lancang. Chang Song hanya curiga dengan tingkah laku Xiaofan sebelumnya. Namun ketua sekte memiliki penilaian berbeda. Ia tahu tongkat kayu ini memiliki kekuatan super di dalamnya. Bahkan tak dimiliki oleh senjata pada umumnya. Ketua sekte memutuskan Xiaofan dan 3 murid lainnya telah berhasil masuk ke semifinal. Sesuai janjinya, 4 besar ujian sekte maka mendapatkan ujian selanjutnya, yakni dengan turun gunung untuk melakukan misi selanjutnya coy. Pada akhirnya keempat peserta, yakni Senior Qi, Senior Cheng, Lu Suqi, dan Xiaofan, kini bersiap untuk melaksanakan tugas sekte. Dan tak lama mereka pun langsung on the way. Tujuan awal mereka kota Heiang. Di kota ini sebenarnya hanya dijadikan tempat peristirahatan sebelum melanjutkan petualangannya mereka kembali. Saat di sini mereka menikmati hidangan yang disajikan oleh pelayan kedai. Makanan yang enak dan lezat tentunya membuat mereka memuji kedai ini. By the way, Senior Cheng sangat mengetahui tentang kota Heiang ini coy. Nah, tepat saat mereka sedang enak-enaknya menikmati hidangan, terlihatlah seorang wanita yang menyangkal bahwasanya resep masakan yang dibuat kedai ini tak sesuai dengan ucapan si pelayan. Namun, hal itu tak membuat nafsu mereka berkurang coy. Malam harinya ketika itu Lu Suqi meminta sebuah jawaban dari Xiaofan. Mengingat dari kejadian saat di ujian sekte, di mana Xiaofan sempat mengendorkan serangan saat bertarung dengannya. Ya tentunya Lu Suqi menanyakan hal itu. Dengan polosnya dan menyembunyikan 1000 rahasia, Xiaofan pun mengatakan bahwa ia sebenarnya tak pandai berlatih. Meskipun Xiaofan memaksa, pasti ia akan kalah juga. Bahkan Xiaofan berterima kasih karena Lu Suqi berbalas kasih terhadapnya. Mendengar itu, Lu Suqi pun bergegas pergi sembari masih tak percaya dengan apa yang dikatakan Xiaofan tersebut. Malam ketika di penginapan, Xiaofan sedang bermimpi buruk. Tubuhnya seakan hancur dan tak bisa bernafas karena ada sesuatu yang telah mencekiknya. Kejadian itu rupanya membuat ia tak bisa tidur lagi. Sehingga Xiaofan memutuskan untuk berjalan-jalan sembari memutari tempat ini. Biao namanya coy. Ya kala itu Xiaofan bertemu dengan Biao. Dialah wanita yang bertemu saat di kedai siang tadi, di mana Biao sedang memetik bunga yang sedang mekar. Hal itu membuat Xiaofan marah, sebab bunga tersebut juga memiliki rasa sama seperti manusia. Biao yang mendengar itu merasa tergelitik, sebab bunga tetaplah bunga. Bunga tak seperti manusia. Bahkan Biao membandingkan dirinya dengan bunga coy, yakni dengan mengatakan kepada Xiaofan, cantikan mana dirinya atau bunga. Dengan terbata, Xiaofan mengatakan bahwa lebih cantikan Biao. Huhui. Tak lama kemudian Yuyi mendatangi Biao. Yuyi mengatakan bahwa 4 orang yang siang tadi bertemu di kedai berasal dari sekte Kang Yun. Dan Biao sudah kenal satu dari keempat orang itu. Ya, orang itu ialah Xiaofan. Sedikit catatan, orang tua Biao telah meninggal coy. Untuk alasannya belum diketahui secara pasti. Kemudian 4 orang ini melanjutkan perjalanannya, yakni ke Gunung Konsang, di mana gunung ini terkenal akan para iblis. Belum tak lama mereka sampai dari sini, mereka telah diserang oleh ribuan kelelawar iblis. Untungnya ada para tabib. Ya sebut saja mereka tabib coy, biar enak ya kan. Selanjutnya mereka masuk ke dalam gua dengan tujuan untuk mencari tempat aman. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan atas kedatangan para iblis. Di sini sempat terjadi kekacauan. Bahkan Xiaofan sekali lagi menunjukkan keganasannya, di mana saat ia sedang berada dalam kesusahan, lagi-lagi tongkat kayu membantunya.
Alhasil satu di antara mereka mati mengenaskan. Hal itu mengundang amarah iblis lainnya. Ya, mereka memanggil beberapa iblis lagi untuk membalas atas kematian satu di antara mereka. Di mana sekali lagi terjadi keributan di antara mereka. Sebab para iblis semakin bertambah dari sebelumnya. Bahkan Losuki berada dalam masalah. Ia terbelenggu oleh cambuk dari sang iblis. Dan film pun bersambung.